Nama PT Ela Pratama Perkasa atau PT EPP belakangan tengah mendapat sorotan miring lantaran diduga bersekongkol dalam mengakali praktek pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan pada awal Februari lalu. Timbulan sampah yang semestinya mendapatkan pengelolaan dengan metode yang baik justru hanya dipindahkan dari satu TPA ke tempat lain. Kuat diduga, sampah yang semestinya diolah tersebut justru dibuang secara liar di sembarang tempat tanpa izin, sehingga mengganggu kenyamanan warga di sekitar lokasi pembuangan. Sampah-sampah yang di wilayah Song dibuang ke wilayah Desa Jung. Ini mobil-mobilnya mohon ditindaklanjuti. Ayah dua aja, ayah dua. Ini diridoi. Ini kita bukan masalah suka nggak suka, ini masalah kesehatan ini. Betul. Kami jalan, alhamdulillah. Amin. Enggak sekarang, tahun besok pasti mereka terajab oleh Allah. Kepada tim realitas, Amsuri, Kepala Desa Gitu mengungkap, aktivitas pembuangan sampah liar berlangsung hampir setiap hari, baik siang maupun malam hari. Sampah diketahui berasal dari wilayah Tangerang Selatan, dibuang ke wilayahnya tanpa ada izin resmi. Kenapa waktu itu taunya dari Tangsel? Kan ada beberapa wilayah lain di Tangerang ini, kayak Kota Tangerang. Kenapa, apa ada tulisannya Tangsel atau seperti apa? Ya, waktu itu kami dengan Pak Kadus ya di bulan Juli ya, itu di bulan Juli tanggal 11-12 Juli ya, di pagi-pagi tanpa sepengetahuan kami ada pembuangan sampah di wilayah lain ya. Kemudian kami melakukan penyetopan mobil tersebut ya, kami komunikasi dengan sopir dan bahkan sopir itu sudah diamankan di Polsek Mauk, ternyata itu adalah dari Tangsel. Anehnya, meski disebut sebagai TPA liar, namun di lokasi saat itu terdapat sejumlah alat berat untuk melakukan bongkar dan penataan sampah di lokasi. Bahkan belakangan juga muncul galian tanah seluas lapangan sepak bola yang memiliki kedalaman tertentu sehingga menimbulkan kecurigaan warga. Informasi yang beredar di lokasi menyebut galian disiapkan untuk penampungan sampah liar dalam jumlah besar. Ini pembuangnya dari dinas atau perusahaan atau gimana waktu itu? Saya kurang tahu Pak, kalau ke situ ada izin dengan desa setempat seperti Bapak yang ada di sini dan jajaran mungkin? Jadi terkait pembuangan sampah dari wilayah lain ke sini, itu kami tidak pernah izin dan mengizinkan mereka melakukan aktivitas dengan cara nekat saja Pak, ibaratnya seperti itu. Tanpa pemberitahuan. Tanpa pemberitahuan. Dibuangnya di mana Pak? Ini kan ada dua nih. Itu yang TPA yang resminya ya, yang Jatiwaringin. Nah ini tumpukan sampah juga. Ini apa? Maksudnya boleh diceritakan Pak ke masyarakat Pak? Ya, jadi ini di lokasi inilah dari pembuangan sampah dari wilayah lain ke Desa Gintung. Inilah lokasi inilah Pak. Namanya apa ini Pak? Ini namanya Kampung Pulau Desa Gintung RT 2404 Pak. Dan ini tidak resmi? Tidak resmi Pak. Kalau resminya berarti yang di TPA. Yang di TPA itu Pak ya? Yang di Jatiwaringin. Jatiwaringin. Ya, sekarang kita sudah berada di area dalam di PT Ela Pratama Perkasa atau PT EPP. Berdasarkan informasi yang kami dapat dan juga pengamatan sekilas tim realitas, memang selain kantor juga tempat ini digunakan untuk penitipan bagi mobil-mobil kendaraan milik warga sekitar. Dan yang terlihat di sini ini ada truk yang kalau sekilas ini memang untuk mengangkut yang kalau pengamatan kami mirip dengan truk-truk yang mengangkut sampah yang kemarin datang untuk mengangkut sampah menuju ke TPA Cipecang ya. Di sini ada 2 unit yang bisa kami pantau. Kita akan coba untuk meminta keterangan ya, konfirmasi dari PT Ela Pratama Perkasa karena ini adalah salah satu kantornya. Kita bisa dilihat di situ transporter, kontraktor dan supplier. Termasuk ada gambar-gambar alat berat dan juga truk-truk yang terlihat di jendela
kantornya di sini. Kita akan coba untuk mencari tahu. Assalamualaikum. Di dalam dokumen AHU, alamat PT Ella Pratama Perkasa tercatat menempati sebuah komplek Ruko Golden Madrid Blok D08 Sektor 14. Namun, alamat yang dimaksud justru mengacu pada lokasi sebuah bangunan hotel. Tidak mudah melacak keberadaan PT EPP. Realitas bahkan sampai 3 kali menelusuri keberadaan perusahaan ini di kawasan Serpong. Sekarang saya sudah tiba di kawasan permukiman di kawasan Serpong. Nah, disinilah lokasi dari kantor PT EPP yang kami dapat informasinya, karena dari 2 kantor yang sebelumnya tidak ada aktivitas atau keterangan apapun yang kami dapatkan. Siapa? Dari Pak, dari Metro TV. Oh, nah, kita boleh. Pak. Oh, Pak, ini apa? Oh. Saya udah bilang ke Bapak ini kan dia staf di sini ya. Iya. Kata Bapak ini sih bilangnya bos-bosnya lagi pada di luar. Kalau pulangnya nggak tahu jam berapa. Kalau saya kan sini cuma petugas kebersihan aja yang kurang tahu. Oh, gitu. Kami baru saja mendatangi salah satu kantor. Ini total sudah ada 3 kantor dari PT EPP yang kami datangi. Ini adalah kantor terakhir yang terletak di kawasan perumahan di Serpong. Nah, memang tidak ada satupun akhirnya memberikan konfirmasi ataupun keterangan terkait dengan tata kelola sampah di Tangerang Selatan ini. Kami sudah menemui ada 2 orang stafnya, yang satu staf keamanan, dan satu lagi katanya ini merupakan staf operasional atau administrasi, namun tidak bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan informasi yang berusaha untuk kami dapatkan. Nah, kalau dilihat sekilas memang kantor ini terletak di tengah-tengah kawasan permukiman di Serpong. Karut-marut tata kelola sampah di Tangerang Selatan semakin menjadi-jadi saat kondisi tempat pemrosesan akhir atau TPA resmi Cipecang sedang kritis. Maklum saja, pengelolaan yang bertujuan mengurangi volume timbunan atau timbunan sampah di TPA oleh pihak ketiga malah diabaikan. Pengolahan sampah yang bekerja sama dengan pihak ketiga justru tidak berjalan. Padahal dana yang dikucurkan pada tahun 2024 untuk pengolahan sampah ini cukup besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.